Pernahkah manusia-manusia sealam raya ini berkumpul kemudian membuat tandingan matahari? Bagaimana bisa sombong, bagaimana bisa bagaimana bisa bongah, bagaimana bisa, kenapa bisa? Karena tidak mempunyai ikatan kepada sila yang pertama. Kenapa dia bisa korupsi? Kenapa dia bisa menjadi pencuri? Kenapa bisa menjadi perampok? Karena dia lupa tentang kadarnya. Ya, kita diberi mata punya kadar. Kita diberi kadar itu untuk fungsi tertentu. Malah ke situ, enggak. Kembali, maksudnya bahwa setiap sesuatu itu ada kadarnya. Ya, ada air teh, ada air kopi, ada air jeruk, ada air suro, ada air sirsat. Di depan saya banyak tuh. Jamunya kayak itu semua masing-masing punya kadar dan sesuai dengan kadarnya masing-masing dan punya keunikan masing-masingnya. Semua punya kadar. Setiap ada sebab kadar tertentu akan mendatangkan akibat pada kadar tertentunya. Ya, semua ada kadarnya. Semua ada ukurannya. Pertanyaannya kemudian, adakah sesuatu yang dia tidak diberi kadar? Jawaban saya adalah tidak ada. Setiap sesuatu dia ada kadarnya. Kemudian pertanyaan kedua, adakah sesuatu yang mampu keluar dari kadar-kadar yang sudah ditentukan oleh Allah? Tidak bisa. Mau ke barat, mau ke timur, mau naik, mau turun, mau terbang, mau menyelam, pasti ketemu kadar. Pasti ketemu kadar-kadar tertentunya. Jadi tidak bisa orang itu keluar dari kadar. Tidak bisa orang itu keluar dari kesemestaan takdir. Tidak bisa kita ini mengelak adanya kadar takdir. Itu basicnya itu. Tetapi kemudian harus dilanjutkan bahwa ada kadar-kadar yang tidak bisa dipilih dan ada kadar-kadar yang harus dipilih. Contohnya kadar yang tidak bisa dipilih, bahwa manusia itu diberi kadar oleh Tuhan punya kehendak bebas. Ini juga kadar, ini juga takdir. Di antara gugusan takdir itu bahwa kita diberi kebebasan berkehendak. Itu takdir juga. Jadi kita punya bebas pilih, itu takdir, ya takdir. Ada takdir, ya semua mengandung takdir. Tidak pernah ada sesuatu yang di luar takdir. Kalau seseorang dia karena frustasi kemudian dia mengambil sebab loncat dari mall tingkat 8, dia mengambil sebab dengan kadar tertentu, maka akan terjadi akibat pada kadar yang tertentu. Berarti dia lompat dari mall tingkat 8 tadi, dia akan ketemu takdirnya. Apa takdirnya? Sesuai sebab yang diambil. Ya. Jadi orang yang bunuh diri kemudian mati itu takdir. Apakah seseorang yang berbuat baik kemudian dia tentram hatinya itu takdir? Karena itu ada pada lingkup kadar yang harus dipilih. Seseorang dia belajar akan ketemu takdir pandai. Seseorang malas belajar akan ketemu takdir bodoh. Seseorang mengabaikan tauhid akan ketemu takdir kehidupannya susah. Seseorang mempraktekkan tauhid sehari-hari akan ketemu takdir kebahagiaan. Semua, kita tidak akan pernah bisa keluar dari takdir. Tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari takdir. Bisanya kita memanage, memilih, jangan sampai overlapping untuk memilih takdir-takdir yang harus dipilih.
kadar-kadar yang harus dipilih. Ya, kalau mau kenyang makan, itulah kira-kira. Kalau mau maju berjuang, itulah kadarnya. Jadi manapun kita selalu ketemu takdir. Tidak akan pernah kita tidak ketemu takdir. Jadi apapun takdir, iya. Nggak ada yang bukan takdir. Apakah kemiskinan itu takdir? Ya. Apakah kekayaan itu takdir? Ya. Masalahnya adalah miskin dan kaya itu kita diberi takdir kebebasan kehendak. Kita mau kaya atau kita mau miskin. Rezeki, masing-masing sesuatu yang diciptakan Allah sudah terkadarkan rezekinya masing-masing. Tetapi jangan lupa ada kadar yang bisa dipilih, bahkan harus dipilih, ada kadar yang tak bisa dipilih. Misalnya kadar yang tidak bisa dipilih, kemarin-kemarin kita istilahkan dengan disebut takdir yang definite, takdir yang rela atau tidak rela, tahu atau tidak tahu, ya begitu. Bahwa api itu panas, bahwa matahari itu bersinar, bahwa bumi ini berputar, bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami proses perpindahan alam atau yang disebut dengan mati. Itu tidak bisa kita menghindari itu, tidak bisa. Tapi soal umur saya mau panjang atau pendek, itu kita diberi di situ alternatif takdir. Kita tinggal pilih takdir yang mana. Kalau ingin cepat mati, bunuh diri aja, minum baygon, besok pagi sudah mati. Kalau mau ingin umur panjang, ya jaga kesehatan. Begitulah. Ya, semakin banyak kebaikan, semakin panjang umurnya. Seperti itu kira-kira. Jadi apakah kemiskinan itu takdir? Jawabannya ya, cuma masalahnya bagaimana kita memahami tentang takdir. Karena saya punya pemahaman saya yang dulu itu kacau balau tentang takdir. Sehingga nanti cenderungnya kalau hal-hal yang sifatnya itu tidak disenangi, itu kembalikan, oh itu takdir. Tapi pada saat sesuatu yang saya merasa berhasil, itu prestasi saya, gitu. Itu karena perjuangan saya. Tapi kan kita hanya bisa merencana, Tuhan kan yang menentukan. Itu kalau salah memahami pemahaman tentang takdir ini bisa kacau. Tuhan menjadi tempat keburukan, Tuhan menjadi tempat-tempat pembebanan, Tuhan menjadi sampah-sampah kesalahan, jadi bak sampah. Kenapa? Ya begitu. Wah, saya sudah berusaha begini ya, tapi gimana Tuhan mentakdirkan begitu? Ngeri itu. Itu luar biasa egoisnya. Kalau prestasi saya, kalau gagal takdir. Ngeri itu. Itu egoisme yang mengorbankan citra ketuhanan. Sayangnya, saya lama diajari seperti itu. Budayanya mengajak ke situ, informasinya mengajak ke situ. Ya. Jadi kalau ya Allah, ingat punya teman itu dari nol, dia dari pembantu, kemudian pinjam uang, membuka warung gitu. Jadi teman ini di Wonosobo. Kemudian ya sampai dia punya los sendiri satu, kemudian bisa nyarutang, bisa utangnya bisa dibayar, bahkan dia punya 2 toko kemudian gitu ya. Tiba-tiba itu ada kebakaran pasar dan losnya dua-duanya hancur, hangus. Ya, kalimatnya kemudian apa yang muncul? Kau itu orang baik, kau sudah berjuang dari nol sampai begini, jadi kau sudah berjuang. Tapi kalau Allah mentakdirkan begitu, Anda mau apa? Anda mau komplain sama Tuhan? Jadi Tuhan ya yang membakar pasar itu ya. Aduh, ya Allah, kenapa begitu ya? Jadi semua, kalau ada musibah takdir, kalau ada bencana takdir, kalau ada problem takdir, kalau ada hal-hal kegagalan takdir, begitu ada prestasi, begitu
Ada target-target tercapai, perjuangan kita, wih, egoisnya pol, ya. Sampai saking egoisnya mengorbankan citra kesucian Tuhan. Dirinya baik, Tuhanlah yang bikin saya buruk ini. Saya sebetulnya sudah berjuang, saya sudah berusaha mati-matian, tapi lah Tuhan nakdirkan saya begitu, ya akhirnya narkobaan lagi, ya. Baru keluar bersyarat sudah wakil lagi. Aduh. Yang bahaya itu kalau pemahaman terhadap takdir seperti yang saya pahami tempo dulu, tidak membedakan antara mana takdir yang definite, mana takdir yang non-definite, mana takdir yang memang kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah niscaya harus seperti itu, tidak bisa diganggu-gugat, kita tahu atau tidak, kita rela atau tidak rela, itu akan, takdir itu akan berjalan, akan terjadi, akan terkadarkan. Ya seperti yang sudah, bahwa udara ini ada, bahwa paru-paru itu butuh udara, bahwa kita bisa hidup harus membutuhkan udara. Setiap ada sebab pasti ada akibatnya. Itu kadar-kadar yang definite, yang kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa kita mengelak dari situ. Tapi ada kadar-kadar yang disebut takdir yang ikhtiari, takdir yang non-mahdum, atau disebut takdir yang non-definite. Itu kita wajib memilih. Ayo pilihin mana, ini halal, ini haram, pilihin mana. Kalau pilih pilih halal akan ketemu takdir yang baik, kalau memilih yang haram akan ketemu takdir yang buruk, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin menggapai rezeki yang benar-benar pasangan kita, itu hanya bisa diraih dengan kebenaran-kebenaran dan dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau kita ingin meraih ya, kalau sesuatu yang sudah dikadarkan untuk kita, itu pasti pas dan memproses makin sempurna. Rezeki, uang misalnya, bagaimana uang dalam makna bagian dari rezeki yang dipersiapkan, dikadarkan oleh Allah pada saat Allah menciptakan saya. Itu pas sekali. Kalau kita bisa meraih rezeki itu, maka rezeki itu sangat efektif untuk menyempurnakan kebahagiaan kita, menyempurnakan kehidupan kita, menyempurnakan kepribadian kita. Kalau kita bisa meraih rezeki itu, maka kita pasti akan menjadi manusia yang semakin bermutu, semakin indah, semakin bahagia, dan akan semakin dekat kepada Tuhannya. Syaratnya, caranya harus dengan cara-cara ketuhanan, cara-caranya harus dengan nilai-nilai ketuhanan, caranya harus dengan cara-cara yang benar. Semua rezeki yang kita ambil dengan jalan yang salah, itu bukan rezeki yang dipasangkan untuk kita, tetapi kemudian kita memaksakan. Terjadilah pencurian, korupsi, itu pemaksaan. Mestinya rezeki itu bagi orang lain yang berjuang untuk itu, didek oleh dia, dikat oleh dia, dicuri oleh dia. Maka dahsyat sekali tanggung jawabnya. Ya, dan rezeki yang bukan pasangan kita itu tidak akan menyempurnakan hidup kita, tidak akan membangun kebahagiaan kita, tidak akan mempertinggi kepribadian kita, tetapi akan sebaliknya membebani. Ya, kurang lebih begitu. Jadi rezeki sudah diatur. Oh sudah. Kemiskinan itu takdir, kekayaan juga takdir. Nah, yang perlu kita bedakan, ini takdir yang definite atau non-definite. Takdir yang memang harus begitu, atau takdir yang kita harus memilih sehingga terjadilah ke situ. Nah, kaya dan miskin itu takdir yang non-definite, sehingga tergantung kepada takdir kebebasan yang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita menggunakan takdir kebebasan memilih itu untuk memilih yang benar, maka kita akan sampai kepada kekayaan yang benar. Kita menggunakan takdir hak bebas pilih kita untuk bisnis dengan cara yang benar, agar kita mendapatkan
akibat-akibat yang benar. Begitu seterusnya. Jadi semuanya adalah takdir. Tidak ada yang tidak ada takdir. Seluruhnya takdir. Tidak ada yang tidak takdir. Meskipun nanti ada hal-hal tertentu yang diberi predikat garis bawah dengan takdir. Itu ada juga spesifikasi-spesifikasinya. Kadang-kadang ada disebut bahwa ini takdir, ya. Padahal tidak ada satupun yang tidak takdir. Seluruh apapun adalah takdir. Tetapi nanti ada hal-hal khusus yang memang diberi quote, ya, quote unquote, ya, tanda petik takdir. Itu mesti serius itu. Kalau ada tanda petik judulnya takdir, itu mesti serius. Itulah yang saya pahami, paling tidak seperti itu. Bos, break, Bos. Baik, Siwo. Apa jenenge? Air putih break. Ya. Gitu ya. Oke, monggo. Tak tidur dulu ya. Tidurnya cuma 2 menit. Baik, Siwo, kita istirahat dulu ya. Baiklah, audiens, berproses menuju kesejahteraan diri akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Join the excitement every Friday from 4 to 5 p.m. 105.8 Light FM. Starlight from album to profile. Mungkin kita masukin unsur-unsurnya aja. Mungkin kalau bikin spesial gitu ya, satu album jazz misalnya bisa juga kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk musik utopia sendiri sih tetap kayak gini. Jadi lagu yang cocok buat kita sebenarnya bukan hal yang gampang gitu. Iya. Nyari komposer yang mau bekerja sama dengan kita juga itu juga luar biasa. From nothing to something. Tapi di balik ketidakkompakan itu, Pongki melihat ada sebuah rasa kebersamaan yang luar biasa. Gitu, makanya terciptalah lagu ini. Live performance. Serpihan hati ini ku peluk erat. Jerat cinta di matamu. Up close and personal. Starlight only on Light FM. Moviegoers, check this one out. 1, 2, 3. You're ravishing. Kiki, Nadia, Charlize. Bats! I have to get my son! The box office Benjamin. is you. Is somebody looking for me? Hi. Benjamin, what are you doing here? Father. So when do we let the people know? Our mission is to assure the continuity of our species. What happened with Jasper was nothing. Nothing compared to what could happen. Movie Light Preview. Dan setelah Independence Day dan The Day After Tomorrow, sutradara Roland Emmerich kembali melepas film bencana dahsyat yang menghancurkan bumi berjudul 2012. Dalam film ini, Rain memerankan Raizo, seorang ninja yang kabur dari perguruannya. Movie Light Info. Complete in one package. Every Friday at 8 p.m. Movie Highlight. You have made me proud, my son. Grab your popcorn and watch the movie. Just Alvin on Light FM. Metro TV mempersembahkan Just Alvin on 105.8 Light FM, the best slow hit station. Halo Light Audience, saya Alvin Adam dan kini Anda tidak perlu ketinggalan perbincangan saya dalam Just Alvin. Benjamin
Bincang santai dengan para bintang bersama Alvin Adam. Just Alvin, setiap minggu jam 8 sampai jam 9 malam di 105.8 Light FM. Just Alvin on Light FM. Just Alvin juga bisa dengarkan di live streaming melalui www.lightfmjakarta.com. Just Alvin on Light FM, a collaboration between Metro TV and 105.8 Light FM. Jurnalisme rasa hanya di Just Alvin. Listen live 105.8 Light FM. Light FM, The best slow hit station. the best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower Lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17 sampai 19, Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Ya, lalu ini sudah pukul 22:18 saat ini masih bersama saya Dave Emerald di berproses menuju kesejahteraan diri dan juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat di ujung telepon. Dan kami di sisi kedua ini mengundang Anda untuk kembali berpartisipasi dan sharing di 0213983595 atau SMS di 0818801058. Kita kembali menyapa Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, siap. Oke, satu penelpon, nanti akan kita bacakan SMS 2 atau 3 ya. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Heri di Cilandak. Heri Cilandak. Ya. Silakan. Yang pertama, apa yang mestinya Tuhan sesuai sangka hambanya? Sesuai sangka hambanya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan manunggaling Gusti dari ajaran Sesi Jenar? Manunggaling Gusti, dari ajaran Sesi Jenar. Oke. Itu aja? Satu lagi. Oh, ada lagi, oke. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu laduni? Laduni. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Heri di Cilandak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup sampai satu aja, soalnya ada 3 pertanyaan di situ. SMS di 0818801058. Siapa Mas? Ya? Siapa? Tadi Heri, Mak. Yang tadi ini? Heri. Yang barusan? Barusan SMS. SMS yuk. Belum saya baca. Banyak nih, saya tinggal pilih dulu apa yang bagus ya. Baik, dari Ibu Tus, apa nih? Ibu Tus barangkali ya. Siwo, saya mau tanya, jika saya memberi sesuatu tetapi terkadang ingat apa itu hal yang wajar, terkadang apa ini saya nggak tahu ini. Tapi terkadang nggak ingat. Nah, apakah hal itu wajar atau belum masuk ikhlas? Tolong gimana sih? Dia memberikan sesuatu tapi nggak ingat. Tidak ingat. Tolong pendapat Siwo tentang ikhlas dan mengikhlaskan. Dari Ibu Tus gitu misalnya. Kemudian dari Zainal di Cengkareng, mengapa Tuhan menurunkan agama lebih dari satu? Mohon sharingnya. Dan satu lagi Siwo ya. Mengapa Tuhan menurunkan agama lebih dari satu? Kemudian yang terakhir ini, Opik di Rangkas Bitung, bagaimana cara memerdekakan nurani yang selama ini? Bagaimana cara memerdekakan nurani yang selama ini tertutup oleh belenggu nafsu atau syahwat dunia? Terus bagaimana menumbuhkan agar kita benar-benar hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Cukup Siwo ya? Baik, silakan Siwo.
Ya, masuk ronde keberapa ini? Ronde kedua. Mas Heri di Cilanda. Tuhan itu sebagaimana sangkaan hambanya. Apa itu maksudnya? Mungkin gitu ya. Kayaknya juga nggak mudah ini memahami, membahas masalah ini. Saya kayaknya juga belum tuntas, meskipun ada sih beberapa yang mungkin bisa disaringkan. Mohon diingat saja bahwa ini sebatas apa yang saya pahami. Jadi jangan direferensi, tapi jadikan saja sebagai tambahan data atau tambahan perbandingan. Dan bila ada rekan-rekan yang bisa menangkap, wah ini kepleset ini di sini, salah ini di sini, ya pasti itu di luar kemampuan saya. Jadi memang saya masih harus terus berproses. Ya, beberapa hal yang antara lain saya pahami dari hadis itu, yaitu itu bukan ayat tapi hadis, bahwa Tuhan akan sebagaimana yang disangka oleh hambanya. Ya, misalnya begini. Di sini ada kata zon. Zon itu menyangka, persangkaan, itu zon. Zon itu posisinya di atas syak, di atas ragu. Jadi zon itu kalau dalam aturan ilmiah itu sebelumnya sudah mendata, kemudian sudah menganalisa, cuma belum jatuh kepada satu kesimpulan yang meyakinkan. Itu masih disebut dengan zon. Zon itu bukan sembarang ya. Jadi zon itu proses dari seseorang tadinya tidak tahu, kemudian tahu, tapi kemudian meragukannya, kemudian dia terus berproses lagi sehingga keraguan-keraguan semakin berkurang, kemudian tumbuhlah sebuah kesimpulan tapi baru sangkaan, ya, kesimpulan yang belum meyakinkan, ya. Kayaknya akan menjadi tidak jelas kalau kita menggunakan istilah yang beredar di masyarakat yang disebut sangkaan itu. Maksudnya menyangka Allah itu yang kayak apa sih? Misalnya ya. Nah, terlepas dari bagaimana memaknai persangkaan itu, tetapi begini. Kalau seseorang punya persangkaan kepada Allah bahwa Allah itu maha mendidik, persangkaan saja, tidak sampai yakin, baru menyangka, belum sampai yakin. Apalagi kalau yakin bahwa Allah itu mendidik, maka orang itu akan mempunyai wadah menerima apapun yang terjadi, dan dia akan merelakan karena ini adalah bagian dari pendidikan Tuhan. Karena dia menyangka bahwa Tuhan maha mendidik dan setiap saat mendidik saya. Berbeda lagi orang yang menyangka bahwa Tuhan tidak adil terhadap saya. Wah, Tuhan tidak adil, gitu ya. Pada saat targetnya nggak tercapai, Tuhan tidak adil. Maka orang itu akan sulit mensikapi kejadian-kejadian yang dia tidak inginkan, kejadian-kejadian yang kita tidak suka. Dia akan sedih dengan kejadian itu, dia akan susah dengan kejadian itu, dia akan terhimpit, terbeban oleh kejadian itu. Beda sekali dari persangkaan yang pertama. Dia bisa menerima semua kejadian, karena setiap kejadian itu sebuah akibat yang pasti didahului oleh sebab-sebab. Seluruh kejadian itu sesuai dengan skala takdir, sesuai pada kadarnya. Jadi
sangat berbeda. Yang satu akan mensikapi problem itu sebagai proses pembangunan dirinya, sementara yang lain menerima problem yang sama, dia susah, sedih bahkan stres karena dia merasa Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Jadi bagaimana kita menyangka Tuhan, akibatnya akan langsung kita tanggung. Akibatnya akan langsung ada pada diri kita, sesuai dengan seberapa mutu persangkaan kita kepada Tuhan. Semakin baik persangkaan kita kepada Tuhan, semakin mudah hidup kita. Semakin buruk persangkaan kita kepada Tuhan, semakin sulit hidup kita. Ya, itu antara lain beberapa, bukan semuanya ya. Dan ini juga bukan mewakili, ini loh penafsiran yang benar terhadap hadis itu, tidak. Sepanjang yang saya tahu begitu. Ya, contoh praktisnya seperti tadi itu. Ya, kira-kira begitu. Ya, yang lain-lain mungkin bisa dikembangkan sendiri. Selamat renung-renung. Mudah-mudahan renungannya bismillah sehingga mendatangkan berkah. Terus tadi manunggaling kawula Gusti menurut Syekh Siti Jenar, saya tidak tahu menurut Syekh Siti Jenar. Yang saya bisa sharingkan sepanjang menurut yang saya pahami. Apakah yang saya pahami itu sudah sesuai dengan yang dimaksudkan Syekh Siti Jenar? Saya tidak punya alat ukurnya. Jadi pemahaman saya tentang itu, saya banyak membaca buku-buku Syekh Siti Jenar, tapi saya tidak berani mengatasnamakan Syekh Siti Jenar. Ya, jadi akhirnya saya hanya bisa ngomong menurut yang saya pahami begitu. Bukan menurut Syekh Siti Jenar. Ya, kalau saya sudah tahu seluruh sak dalam-dalamnya Syekh Siti Jenar, mungkin saya akan bisa bilang seperti itu. Itu pun kayaknya saya nggak berhak ngomong begitu, kecuali saya diberi hak oleh Syekh Siti Jenar. Kalau enggak ya saya overlapping namanya, melampaui batas. Sepanjang yang saya tahu, manunggaling kawula Gusti, sebagaimana sudah beberapa kali kita sharingkan, bahwa dalam diri kita ini, setiap diri kita, masing-masing kita, itu ada kawulonya dan ada Gustinya. Nah, kawulonya, prajuritnya itu adalah nafsu kita, pikiran kita, otak kita, kepala kita, indera kita, fisik kita, itu semua adalah kawulo. Prajurit, budak-budak. Nah, juragannya siapa sih? Juragan yang harus kita tegakkan dalam diri kita, bos yang harus kita daulat sebagai komandan diri kita, itu adalah nurani kita. Pada saat kawulo-kawulo itu sudah mengenal, kemudian mengikuti peradaban dan budaya-budaya nurani, sehingga satu antara nurani dengan nafsu, antara nurani nafsu dengan pikiran, antara nurani nafsu pikiran dengan perkataan, antara nurani nafsu perkataan, pikiran dan aktivitas kehidupan kita menjadi manusia yang utuh, maka dia disebut sudah manunggaling antara kawula dan Gusti. Gusti di sini adalah kalimatnya pakai istilahnya agak teknis ya. Jadi ada tajalliyat ilahi ke dalam nuraninya, kemudian dipraktekkan di dalam seluruh kediriannya. Nah, ya, manusia, Tuhan itu bisa menguasai manusia sesuai dengan hukum-hukum yang sudah dikadarkan, itu melalui nuraninya. Pada saat nuraninya kita serahkan kepada kekuasaan Tuhan, dan nurani itu kita jadikan sebagai pusat kedirian saya, maka saya punya backing. Di sana ada malaikat-malaikat dan ada power-power dan energi ilahi. Pada saat masih belum menyatu antara budak-budak
antara kawula dengan Gustinya, maka selalu saja terjadi peperangan diri. Ya, nuraninya berperang terhadap nafsunya. Ya, kemudian nanti pikirannya dipakai oleh nafsunya, yang mestinya dia menjadi pasukannya nurani, tapi menjadi pasukan nafsu, dan nafsunya tidak tunduk kepada nurani. Maka terjadilah kekuasaan diri, bukan kekuasaan Tuhan. Berarti antara kawula dengan Gustinya masih berpisah. Pada saat seseorang sudah memanifestasikan Tuhan yang mampu diserap dalam nuraninya dan kemudian mengkomandani semua prajurit-prajuritnya, nafsunya, otaknya, maka dia disebut manunggal antara kawula dengan Gustinya. Ya, itu yang saya pahami seperti itu. Saya tidak representatif untuk mewakili Syekh Siti Jenar. Apakah yang dimaksud Syekh Siti Jenar itu seperti itu? Ya, saya tidak tahu. Saya bisa salah dan bisa benar. Itu kira-kira. Kemudian apa ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu yang dicapai dengan kesucian. Itu mudahnya begitu. Semua ilmu laduni itu ilmu tentang spiritual yang dia datang tanpa dipelajari, tetapi datang dengan menyiapkan wadah kesucian kepribadian kita, maka pasti akan diisi dengan ilmu-ilmu kesucian yang lazim disebut dengan ilmu laduni. Sayangnya kalau di sinetron-sinetron itu ilmu laduni, tapi digambarkan dengan orang yang bisa terbang, orang yang ditembak tidak mempan. Itu menurut yang saya tahu bukan. Bukan itu. Itu mah orang tidak suci juga bisa. Ya, terbang juga bisa, itu menyusup tembok Cina bisa, berjalan di atas air bisa, sambil bersila kemudian terbang ke atas atap bisa. Orang tidak harus suci untuk bisa itu. Biasanya orang yang suci tidak mau demonstrasi yang begitu-begitu. Lanjut, ibu terus memberi tapi kemudian lupa. Apakah itu termasuk ikhlas? Ikhlas itu tidak ada hubungannya lupa dan tidak lupa. Ikhlas adalah kita berbuat sesuatu di dalam rangka mentaati perintah Allah dan tidak mempunyai pamrih, tidak punya target, tidak mempunyai orientasi hasil apapun. Orientasinya hanya dia melaksanakan sesuatu dalam rangka ketaatannya kepada Allah, kesyukurannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tidak terkait. Ya. Apakah akibat dari sikap ikhlasnya itu akan mendatangkan respek orang lain atau tidak? Akan mendatangkan pujian atau kehormatan orang lain atau tidak? Itu tidak ada kaitannya dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu aktivitas kita, entah aktivitas batin, aktivitas fikir, aktivitas fisik, ya, aktivitas apapun, aktivitas pribadi, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas apapun yang itu ada dalam kemasan bahwa ini perintah Tuhan dan saya mentaati karena saya seorang hamba Tuhan. Apapun terjadi akibatnya saya tidak tahu dan tidak punya target sama sekali. Itu kayaknya yang terkait dengan ikhlas. Mau lupa, mau ingat, itu tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu satu, pusat tujuannya adalah Allah. Dua, yang dilakukan itu ada pada jalur perintah Allah. Yang ketiga, dia konsentrasi terhadap tugas itu, bukan karena orientasi hasil-hasil tertentu, bukan karena pamrih-pamrih tertentu, dan bukan karena target-target tertentu. Itu yang saya pahami tentang ikhlas. Lanjut ke Mas Zainal. Mengapa Tuhan menurunkan agama lebih dari satu? Karena agama yang sebelumnya sudah dikhianati oleh para pemeluknya. Itu yang saya tangkap dari pelajaran-pelajaran tentang sosiologi agama. Ya, seandainya Tuhan menurunkan agama yang pertama dan itu dipatuhi, sehingga agama itu bisa menjadikan kerukunan, menjadikan penyatuan, menjadikan manusia itu tidak saling berperang dan berkompetisi secara egoisme kelompok dan lain-lain, maka tidak perlu agama kedua.
pada saat agama sudah diselewengkan oleh para elit-elit yang ada di agama itu, saya mau menyebut ulama itu agak sungkan ya. Pada saat agama sudah diselewengkan, dijadikan komoditas bagi sesepuh-sesepuh agama, sehingga masyarakat juga ikut kepada sesepuh-sesepuh itu, sehingga agama sudah menjadi komoditas, bukan sebagai jalan menyembah Tuhan, tetapi jalan untuk mencapai keinginan sendiri. Pada saat sudah tidak mungkin lagi diperbaiki, maka Tuhan menurunkan agama yang lain. Agama yang berikutnya sebetulnya bukan lain, sama, cuma disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan situasinya, disesuaikan dengan zamannya. Esensinya sama, substansinya sama. Ya, kayaknya tanda-tandanya manakala kesucian, esensi dan substansi dari agama itu sudah dicederai oleh para sesepuh-sesepuh yang yang mengemban agama itu. Jadi para pengemban, para rohaniawan, para ulamanya sudah melenceng dari esensi, dari substansi, maka itu tanda-tanda akan diturunkan agama baru. Misalnya sekarang ini kadang-kadang saya khawatir sambil berharap. Agama itu sekarang bukan alat penyatu manusia, tapi justru alat perpecahan. Begitu kita masuk kepada agama, kita sudah ditanami benci terhadap agama lain. Ya, begitu kita masuk kepada agama, kemudian dipompa semangat untuk menyebarkan agama ini bila perlu memaksakan, dan semua selain kelompok kita salah. Agama yang benar, paling benar adalah Islam. Seakan-akan agama sebelum Islam itu tidak benar. Jadi pernah Allah menurunkan agama yang tidak benar. Itu ngeri. Jadi bagaimana untuk mengembalikan lagi bahwa agama diturunkan oleh Tuhan itu bukan untuk alat perpecahan, tapi alat penyatuan, alat untuk saling solider, alat untuk saling membangun, alat untuk saling manfaat, alat untuk saling bagaimana kita berlomba di dalam kebaikan. Nah sekarang begitu saya masuk ke agama, saya langsung disuguhi oleh ajaran membenci kelompok lain, dan kelompok lain itu salah. Meskipun dia berbuat baik tapi tidak masuk kepada identitas kelompok kita, dia calon neraka. Tetapi apapun yang diperbuat, kalau kita punya identitas seperti agama saya, dia dijamin akhirnya ke surga. Ini egois banget ini. Tapi saya lama seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong begini ini nyentuh-nyentuh riskan nih, nyentuh-nyentuh bahaya. Nanti saya disesatkan sama MUI nanti. Enggak ya, tidak diteruskan ya, itu aja. Zainal. Kemudian terakhir Opik, Mas atau Mbak ya. Ada deh. Bagaimana cara memerdekakan nurani yang terbelenggu oleh nafsu ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana agar kita hakul yakin kepada Tuhan. Bagaimana cara untuk memerdekakan nurani? Nurani itu selalu merdeka, selalu mandiri ya. Cuma kita bisa tidak terhubung dengan nurani itu. Cahaya nurani tidak bisa menerangi nafsu, pikiran, indera, dan fisik kita karena ditutupi dengan selubung-selubung. Mungkin itu maksudnya. Selubung-selubung itu dibuat dari keburukan-keburukan. Selubung-selubung itu dibuat dari maksiat-maksiat. Selubung-selubung itu dibuat dari niat-niat yang tidak baik. Selubung itu dibuat dari perasaan-perasaan dan pikiran yang tidak baik. Ya, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Bagaimana caranya? Caranya harus diimbangi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau pernah berniat buruk, sekarang tinggalkan niat buruk, kita bangun niat baik. Kalau kita pernah berpikir buruk, kita tinggalkan itu, kita gunakan berpikir dengan baik. Kalau kita pernah bersikap buruk, kita tinggalkan itu dan kita rubah menjadi bersikap baik. Maka lama-lama selubung itu pasti akan hilang. Ya. Kalau mau lebih cepat, itu yang disebut dengan taubat. Taubat itu sistem pensucian tercanggih di seluruh
alam semesta. Taubat sering kan dikaitkan bulan Ramadan itu juga syahrut taubah. Nah, sudah dimanfaatin ke sana apa belum ya? Ini saya sedang tanya kepada diri saya sendiri. Gitu kira-kira. Dan bagaimana agar kita hakul yakin kepada Allah? Bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, mempelajari kajian-kajian tauhid secara rasional atau secara filosofis, sehingga membangun pemahaman kita tentang Tuhan, tentang Allah, sehingga kita sampai pada kesimpulan yang meyakinkan bahwa Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Bukan sekedar tahu, tapi yakin. Ya, caranya bagaimana? Kita harus paham agar bisa yakin. Itu cara pertama, dengan pendekatan rasional. Cara kedua, dengan pendekatan kesucian. Paling efektif dengan pertobatan. Maka akan didatangkan sebuah sejenis ilmu laduni atau ilmu khudur atau ilmu-ilmu spiritual yang datang tanpa belajar. Semakin seseorang suci, semakin seseorang itu akan yakin kepada Allah. Kita bahas yakin saja ya. Oh, apalagi nanti ada sampai ainul yakin, hakul yakin. Aduh, ideal banget. Ya, itu penting, tapi kita harus ikuti tahapannya, jangan sampai meloncat. Kalau kita meloncat, wah, nanti justru kalau kita terpeleset bahaya. Nah, yang ideal dua-duanya. Jadi primernya kita mensucikan diri, ya, jangan pernah memasuki hal-hal yang kotor, pikiran kotor, pandangan kotor, pendengaran kotor, niat kotor, perasaan kotor, dan lain-lain. Jangan pernah menyimpan kekotoran. Misalnya apa? Kedengkian, iri, kebencian, orang minta maaf tidak dimaafkan, itu menyimpan keburukan, menyimpan kekotoran. Itu membuat halangan. Jadi kita terhalang dari nurani diri kita sendiri. Itu primernya, kemudian diikuti dengan cara yang pendekatan rasional, sehingga apa yang diyakini bisa difahami oleh rasionalnya. Itu idealnya. Nah, masing-masing orang itu ada yang lebih situasi dan kondisinya itu lebih cocok ke A, bisa lebih cocok ke B. Mari silahkan pilih masing-masing. Yang penting selalu ada proses naik, selalu ada proses semakin bermutu. Bisa melalui jalur rasional, ya, bisa juga melalui jalur spiritual. Secara rasional kita harus berpikir tertib dan belajar tertib. Kalau secara spiritual kita perlu upaya-upaya yang terkait dengan pensucian diri dan mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam diri. Ada medan, ada medan training, ada medan latihan, ada medan juang. Apa itu? Iya, bulan Ramadan. Ya, sehingga disebut sebagai Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Taubah. Oh, banyak sekali. Kira-kira begitu, Bos. Ya. Waktunya habis. Betul. Pamit ya. Iya sih. Teman-teman semua, saya mau pamit ya. Terima kasih ya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian kira-kira saya undur diri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Light Audience berproses menuju kesejahteraan diri. Hari ini, edisi hari ini Kamis 26 Agustus 2010 bertepatan dengan 16 Ramadan tahun 1431 Hijriah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya Dev Emerald menutup rangkaian berproses menuju kesejahteraan diri hari ini dan akan melanjutkan request hingga pukul 24 nanti. The best slow hit station, 105.8 Light FM.